tiga ini berkontribusi ke omset bagus nggak? Airbnb Ini klien bro. Omsetnya punya apa? omset apa ya? Omset lu nggak omset aja. Omset dari Yang susah. selamat malam bro Endro. Nah, hari ini aku mau tanya Malam bro. mengenai apa? Bisnis camper van selama ini lu udah jalanin. Pertanyaannya nih, ini pas gue mau saya mau kumpulin semua orang yang bisnis yang camper van. Nah, salah satunya yang aku kenal si Bro ini, yang namanya apa? Jadi gue yang baru pertama lo interview nih. Iya, Indo Camper Van ya? Iya, Indo Camper Van. Atau Camper Van Indo? Indo Camper Van. Indo Camper Van ya. Udah coba cerita dulu awal historinya dong bro. Mulai apa? Muncul ini? Mulai muncul ini awalnya mungkin sekitar tahun berapa ya? Ya gue juga awal tingkat sih dari 2016. Terus ini ya, gue pengen aja gitu, bikin mobil-mobil yang sebenarnya tadi sih gue maksudnya tuh cuma mau gue pakai buat gue sama keluarga gue jalan gitu kan. Terus kebetulan anak gue juga udah makin gede gitu kan, terus ada yang kecil juga. Cuma gue tadinya cuma intinya pengen ada mobil yang gue pakai buat jalan, terus keluarga gue juga bisa nyaman selama di perjalanan gitu ya. Ya nyamannya tuh bukan bener-bener nyaman yang luxury gitu, tapi nyaman yang yaudah anak gue kecil bisa tidur di mobil ketika gue jalan gitu, terus gue mampir-mampir kemana dia juga bisa, ya nggak terlalu capek harus duduk mulu gitu bro. Itu aja intinya awal dari situ. Terus akhirnya gue pikir emang lama, terus gue lihat gitu kan, lihat wah ini kayaknya camper RV ya, dari RV gitu, lihat RV keren-keren ya, gede-gede gini kan kalau di luar kan. Gue pikir gitu ya Indonesia ini bikin apa yang kecil gitu. Ya udah akhirnya begitu kan gue mulai pakai mobil gue yang ini dulu kan, yang Travelo kan, yang Kia kan. Travelo yang cari itu bahan Kia itu. Ya pertama gue di situ pakai yang itu, terus habis itu ya gue rubah gitu. Nah udah jadi, pas udah jadi terus gue pakai gitu kan, gue bilang oh enak, udah gue jadi pakai. Ya dari situ gue pikir mobil kadang gue apain lagi mobil ini ya di ininya, selain udah gue pakai sendiri. Ya dari situ baru nggak sengaja gue pikir coba deh gue iniin, akhirnya coba untuk ya gue komersilin gitu, komersilin. Jadi gue bikin web segala macam tuh, sosial medianya dia ya gue komersilin. Ya ternyata ya apa ya bisa berjalan lah gitu bro. Itu sih awal mulanya. Terus sekarang udah dicasnya per malamnya berapa, Bro Endro? Gue sekarang per malamnya tuh sekitar 1,2 antara 1 sampai 1,2 per unit ya. 1 sampai 1,2 itu per malam ya? Per malam jadi sekitar 24 jam lah. Gitu. Dapat apa aja? Apanya? Dapat apa aja? Enggak, dapatnya ya itu kan gue hanya mobil aja ya, hanya mobil, bentukan di mobilnya. Oh, ya itu ada supirnya juga, dan memang kalau memang dia prefer untuk self drive ya gue juga self drive juga bisa gitu. Sama harganya? Harganya kalau di self drive dia sekitar 1 jutaan ya gitu. Enggak 1 jutaan, gue 1 juta kalau yang 1 jutaan all flat itu apakah ada high season, low season bro? In average sih itu emang itu harga gue kalau untuk di peak season atau enggak sih, gue selama ini nggak terlalu untuk ngatur di pricing itu ya. Sebenarnya itu hanya harga standar gue aja, tapi kalau emang lagi low ya paling gue mungkin turun sekitar di 800 ribuan gitu. Oh 800 ribuan. Terus boleh tanya maksudnya you ada daftar ke platform mana aja nggak bro? Maksudnya selain lu lewat website lu, lewat Instagram, WhatsApp, ada lewat ke platform apa nggak? Contoh misalnya Airbnb atau apa, atau Travelio atau apa gitu? Airbnb gue nggak ada, tapi memang ada beberapa platform untuk marketplace yang emang dari awal gue memang masuk ke situ gitu ya.
ada beberapa platformnya ya, mungkin ada yang untuk TripAdvisor kayak gitu, gue masuk gitu. TripAdvisor, Travelio, Airbnb, 3 ini berkontribusi ke omset bagus nggak? Airbnb ini klien bro, omsetnya punya apa? Omset apa ya? Omset lu omset aja. Travelio, Airbnb gitu, responnya banyak dari situ nggak? Atau lebih banyak ke Instagram, lewat Instagram sama WA maksudnya gitu? Sama sih itu. Maksudnya nggak ada yang terlalu dominan juga gitu. Karena memang kan di luar itu gue juga punya memang agent-agent yang offline. Beberapa kan gue punya ada agent di Eropa juga, di Bangkok gue ada juga gitu. Wah, Eropa, Bangkok ya, mantap. Tapi kalau misalnya dia sewa mobilnya, misalnya contoh ya dia. Memang gue mayoritas memang masih ada di Wisman bro. Oh gitu. Jadi kalau misalnya orang ini di Bandung, dia mau sewa ya? Mayoritas market gue masih di Wisman. Dia misalnya dari Bandung, dia mau ke Bali. Itu gimana caranya? Coba cerita, misalnya ada satu klien. Bandung ke Bali? Iya, dia Bandung ke Bali. 7 hari, tapi dia mau dropnya di Bali. Mau dropnya di Bali. Iya, dia stopnya di Bali, habis itu dia nggak balik lagi ke Bandung. Ada nggak seperti itu misalnya? Jadi dia road trip, dia sewa mobil sampai ke Bali misalnya. Dari Bali ya, kalau saat ini kan gue ada 2 base ya, base gue di Jakarta sama di Bali sebenarnya. Nah itu sebenarnya jadi poin gue di situ gitu. Nah kalau kebetulan sih bener kalau kayak lu bilang tadi contohnya kalau Bandung dia drop Bali ya, gue belum pernah ya kalau Bandung. Tapi kalau Jakarta drop Bali ya pernah, memang Jakarta drop Bali karena memang gue punya base juga di sana gitu. Ada ya, Jakarta sampai Bali ada? Ada, bahkan yang memang sampai Sumbawa pun juga ada yang dari Jakarta gitu. Tapi kalau misalnya kemarin dari Sumbawa ya dia pasti harusnya dropnya paling dekat dia ke Bali. Sampai Sumbawa gitu berarti dia lepas kunci atau gimana, Bro Endro? Ya kemarin sih memang kebanyakan itu juga dilepas kunci ya gitu. Nah, kok berani ya dengan mental Indonesia ya? Lepas kunci. Nggak tahu ya, itu aja sih bro, maksudnya mengalir aja sih, gue nggak ada ini apa-apa ya. Ada asuransi aja kayak gitu. GPS kah gitu? Kalau GPS ada, GPS pasti ada gitu. Nah beberapa kalau asuransi sih, asuransi mobil juga ya pasti emang ada asuransi mobilnya gitu. Tapi ada asuransi mobilnya? Ya, tapi pasti banyak keterbatasan juga lah di asuransi mobilnya. Yang kemarin gua ada sharing yang mengenai kita daftarin sebagai PT, apakah seperti itu untuk asuransikan mobil lepas kunci atau gimana? Enggak sih bro. Maksudnya gue nggak ada treatment spesial juga buat asuransinya. Memang gue hanya daftarkan itu. Bisa ya? Daftarin itu emang asuransi. Di cover ya, lepas kunci? Ya. Nah, di cover atau enggaknya ya Allahu alam juga ya gitu. Karena gue juga tidak sampai mendalami itu sih gitu. Tapi ya gue makanya ya gue juga ya memang antara pertimbangan itu juga. Tapi gue pikir ya sudahlah gitu, jalan aja gitu aja bro. Bro, kalau Bro Endro punya nature of business adalah lebih banyak so far ini kelihatannya lepas kunci ya, dan banyak orang-orang luar gitu. Ya karena gini ya, maksudnya dulu klien gue itu kan memang dari yang pernah pakai awal, terus dia rekomen ke temen yang lain, dan gue mayoritas ada di Wisman bro gitu. Jadi lebih ke banyak mouth to mouth gitu ya. Kalau yang klien gue yang di Wisman ini gitu, pasti kebanyakan gue pasti kenal nih klien gue yang ini pasti temennya dari yang ini gitu. Gitu. Jadi secara faktor keamanannya, jadi mungkin ya gue tahu siapa yang sewa itu, siapa yang gue yang sewa itu gitu, dari teman-temannya yang sebelumnya ini gitu. Terus banyak kan kayak gitu. Nggak bro, do's and don't, maksudnya aturan-aturan waktu sewa, banyak nggak aturan apa gitu? Apakah ada di website atau ada yang core aturan yang boleh dan yang nggak boleh? Setiap menyewa aturan yang boleh nggak boleh. Umum sebenarnya. Kalau yang nggak boleh tuh kan kayak misalnya lu juga kayak merokok gitu kan, lu bawa tuh kan,
itu kan nggak boleh sebenarnya gitu ya. Memang sih pada Boleh. saat handover kan memang nggak ada dia melakukan itu ya, tapi in the meantime-nya dia di perjalanan kan gue nggak tahu gitu. Kalau ya, so far sih nggak ada pernah kejadian bawa pet, bawa yang gue lihat kayak misalkan bangku gue tiba-tiba bolong karena itu ada deposito segala nggak? Depositnya ada beberapa yang gue pakai memang deposit gitu. Ada depositnya biasanya sih gue minta 30% sih dari total biaya itu ya gitu. 30%. Oke. Terakhir rangkuman ya semuanya ya. Menurut Bro Endro itu potensial future market untuk camper van bisnis di Indonesia ke depan seperti apa? Karena kan akan muncul tuh buku camper, everyday holiday. Berkembang. Pasti berkembang ya. Maksud juga kedepannya bertahap gitu, tapi pasti akan ada perkembangan gitu. Ya gue mengharapinnya juga beberapa mungkin ekosistem pendukungnya ini kan juga akan tumbuh gitu ya. Gitu. Terus sebenarnya kan gue juga memang apa? Ekosistem maksudnya infrastruktur. Ya di luar infrastruktur kan juga pasti kan mobilnya juga nggak berdiri sendiri bro, dia pasti butuh tempat transitnya, butuh tempat campnya juga gitu kan. Nah paling nggak itu kan poin-poinnya bisa lebih banyak. Berarti gitu. Dia punya supporting services lah ya. Misalnya toiletnya, jalanannya, campsite-nya gitu maksudnya ya. Makin banyak makin saling mendukung. Iya mungkin kayak campsite-nya ya, itu. Campsite-nya karena memang ini di road trip dan memang peruntukan mobil buat camping, sedangkan opsi-opsi mereka untuk transit kalau lebih banyak kan akan lebih baik bro. Dan juga fasilitas di dalam campsite-nya tersebut kan kalau dia bisa mencapai standar minimumnya kan juga dam motor, grey water tank, maksudnya di campsite-nya gitu. Di campsite-nya enggak perlu sih grey water tank itu, untuk dam motornya belum perlu. Kalau sudah ada toiletnya itu juga udah cukup, bisa lu buang juga untuk itunya di situ kan gitu, nggak perlu ada khusus untuk dam motor sendiri gitu. Bersih ya bro ya. Toilet yang kita lihat ya di Indonesia, toiletnya masih agak bisa diperbaiki atau lebih bersih lagi atau gimana gitu ya. Berarti kan ada sesuatu pesan yang untuk ke Menparekraf ya. Ya sebenarnya itu cukup bervariasi sih untuk kualitas tempat camping yang ada sekarang ya gitu. Yang bagus, yang ini juga sudah ada gitu kan. Yang bagus. Memang kalau yang terlalu wild ya. Istilahnya untuk yang lebih ya benar ya, mungkin yang sifatnya ya itu kan mungkin kembali lagi kepada biaya retribusinya kali bro ya gitu. Ya. Jadi ada pengelolaannya dia bagus, otomatis retribusinya juga tinggi ya, berarti kan antara biaya dan fasilitasnya kan paling nggak mengikuti ya gitu. Ya. Oke, bro. Thank you. Ada kata penutup sebelum gue tutup? Mungkin Bro Welty berminat nih mau ikut. Gue berminat, tapi akan kumpulin semua dulu data-datanya. Tapi kalau mungkin kayaknya masih takut-takut seperti kayak lepas kunci, itu masih belum mentalnya. Kalau aku pribadi. Ya gue juga, lu doain gue juga, gue fine aja bro ya dengan kayak gitu. Gue juga nggak tahu what gonna happen. Ya makanya kalau misalnya you udah merasa udah tutup modal selama ini sewa ya, maksudnya mungkin lu udah lebih berani, atau karena lu udah berjalan lama jadi kayaknya lu udah mantep nih gitu loh. Kalau gue masih misalnya ya kan gue juga sambil cari pengalaman gitu bro. Gue sambil cari pengalaman, gue juga dapat masukan dari klien gue juga banyak gitu kan. Nah sebenarnya kan masukan itu yang coba gue masih buat improve terus gitu. Mungkin ada yang bisa gue improve dari sisi gue sendiri, tapi mungkin kan gue juga butuh pihak lain yang untuk improve gitu kan, yang nggak cuma bisa gue seorang gitu. Oh iya. Oke, sebelum gue ke cut off ini, tolong bro, lu ada pesan terakhir untuk para teman-teman yang mau sewa atau para camper van bisnis yang lain? Ya kalau yang belum sewa
coba aja sewa gitu, coba trip, camping trip gitu kan, nggak ada mobilnya atau apa ini ya bisa coba pakai mobil Indo Camper gitu. Nah, nanti kita lihat nanti kan. Aku bisa dapat diskon. Kayak gimana sih mobilnya gitu? Oh, lu ntar habis itu lu gue kasih free, lu ngevlogin mobil gua. Oke. Ya udah bro. Jadi thank you very much lu punya waktu ya. Kita akan close, kita akan thank you. Gua akan rangkumin ya. Gua akan stop recording. Thank you, good luck bro buat vlog lu, buat YouTube lu juga. Sip.